Satu dua. Oke, kita cek akun Bang Bantal ya guys ya. Mulai dari FF dulu kali ya. FF-nya main Holy. Kalau dari favorability-nya, kalau gue nih ya bang, kalau gue nih posisi yang gue up duluan, pertama itu tetap si 3 Holy ini, Snack, Mistel sama si Orchid. Yang lain gue tinggal dulu. Kenapa? Karena kalau kita naikin dia, pasti atributnya nambah. Lumayan kan, atributnya di sini nambahnya. Nah, bonus atributnya nambah 9%. Ini berarti nanti kalau dia makin tinggi, bonus si persentase ini makin tinggi. Jadi itu. Terus kalau graph oke sih, karena yang dipasang ini aja. Tapi kalau ini cocok buat summit ya guys ya. Ini cocok buat summit karena ini pengurangan damage sama peningkatan damage job, bukan FF. Kalau pengen lihat ya di sini. Nah, misal untuk FF api, siapa yang ngasih damage plus untuk FF-nya sih banyak. Contoh api ya. Ini ada si Ixora. Nah, bonus peningkatan damage oleh FF ini nambah segini persen. Kalau gua sih BK, BSB gitu cari yang ada atribut ini. Contohnya ya si Ixora ini sama si Scarlet. Kalau yang job ini lebih cocok untuk summit ya guys ya. Tapi ya posisi formasinya Bang Bantal ada di ini, ada di ID-nya aja. Kecuali kalau di sini ada Ixora atau mungkin Scarlet, contoh ya, bisa yang lain sebenarnya tidak di buku tadi itu bisa nambah FF damage-nya sama pengurangannya sih. Itu. Terus untuk apa lagi ya? Untuk kemauan. Nah, untuk kemauan sih kalau gue lihat ini pakai Unbreak sama Rage 9. Oke, udah bagus sih. Ini cocok untuk PvP ini sih. PvP lebih dominan kita sustain ya, jangan terlalu banyak kasih serangan atau damage, karena kalau misal kita kawinin Rage sama si Slaughter, dia tipis dong. Udah bener sih unbreakable kayak gini, karena ini kenapa ada ini guys, kalau ditaruh satu kayak gini, ini kena penalti ntar. Ini mending diganti aja Bang Tal. Ini kalau mau break ganti break aja sih, jangan campur kayak gini sih. Kalau gue jujur ini fatal ini gue ganti break aja sih. Kalau gue gitu sih bang, si fatal ini gue ganti break aja ya. Contoh gue taruh si Erythrina ini aja. Oke. Nah kalau gue sih lebih dominan cenderung full set kayak gini. Kenapa? Karena dia bisa kena penalti. Contoh si fatal ini kalau kita cuman pasang 4, waktu cooldownnya nanti nambahnya banyak banget. Jadi makin lama FF kita cooldown. Mending kalau break ya break aja kayak gini. Atau kalau misal ada gigantik, misalnya build smash pakai gigantik ini juga oke. Si ikan emas ini bagus ya, karena kenapa, kalau kita punya banyak HP pakai si gigantik juga makin meledak damage kita. Jadi kalau ngebuild itu kita sesuaiin apa yang kita build ya guys ya. Misal kalau kita build crit kita kasih break, makin meledak, karena dia ngasih crit rate 8% sama crit damage nya 11%. Tapi kalau build smash dipakai untuk build dikasih break, nggak masuk. Buat apa, kita nggak perlu crit di situ, nggak perlu trot gitu guys. Kalau untuk kemauan sih ini udah oke punya Bang Tal. Ini udah level 9 sama 10, buat PvP udah cocok. Terus atributnya oke, ini udah bagus banget karena nambahnya banyak banget. Jadi kalau nge-up yang ada persentasenya ya guys ya, contoh gini. Terus tadi gua lihat, nah damage meningkat 1%, ini wangi banget ini. Nambah tok 100 juga. Udah GG sih ini. Pantes tebel. Serat kotak 1% coy.
Wis, red protect 1% lagi. Nah, yang stat-stat kayak gini mending nggak usah dipakai ya. Nanti kalau ada penggantinya, ini diganti aja Bang Tal. Ini diganti aja yang ada persentasenya, contoh kayak gini. Wah, ini bagus banget. Nah, contoh yang wheel ini nggak usah dipakai, ganti aja nanti biar lebih menyala bangku. Ini lumayan sih, tapi besok mending diganti juga yang kayak gini, yang ada persentasenya lebih bagus sih. Oke. Jadi yang statnya cuman flat abu-abu itu ganti aja ya guys. Wis, red protect 1% coy, pantas 9% dari wheel sendiri. Ini sih udah oke sih kalau dari gua. Tinggal penyempurnaan aja. Biar nggak flat statnya itu nggak kepake sia-sia bahannya nanti. Nah kayak gini tuh nggak usah di upwells 35 sih sebenarnya. Nanti dipakai buat bahan apa aja bang ini bang, karena jelek ini bang. Oke, kalau wheel udah, terus apa lagi ya? Oke, untuk gear terutama infusinya. Wis, kalau infusi spender pasti kayak gini ya guys ya. Apalagi spender itu pasti ininya merah, ngejar merah. Kenapa? Karena pasti player holy ngejar level tambahan kan. Ini sih udah nggak perlu komen lagi ya gue. Tapi kalau untuk ekstrak, gue ada beberapa masukan buat Bang Tal. Terutama Bang Tal kan build crit nih, build crit pakai holy. Saran gue sih untuk stat dev kayak gini contohnya, stat dev, terus ada stat HP, stat serangan itu kalau gue sih gue ganti ke stat persentase bang. Jadi nggak perlu pakai nambah HP sama serangan sama dev juga, itu nggak perlu kalau dari gue sih. Gue lebih, nah contoh stat penurunan damage kayak gini gue ganti kayak gitu. Nah ini ada HP ada dev, kalau gue ganti sih bang. Nah terus damage meningkat kayak gini, gue gantinya kayak gini. Apalagi build crit pakai holy. Kalau build smash sudah beda lagi ya kan, udah beda lagi cara buildnya. Nah ini damage ke push ini kalau buat PvP nggak ngaruh ya guys. Ini cuman buat PvE aja ya, contoh guild boss atau mungkin event-event yang ada bosnya. Kalau buat PvP ini nggak ngaruh banget sih. Ini nggak ngaruh. Kalau Bang Bantal pengen lebih keras di PvP, ini diganti aja bang. Damage ke boss ini nggak usah dikasih. Nah lebih kasih kayak damage meningkat kayak gini, penurunan damage. Nah ini red protect, ada juga yang penet sebenarnya, tapi belum ada ini stat penet. Jadi nanti mungkin kalau Bang Tal nemu equip yang ada itu stat, untuk stat dev, stat HP, stat serangan itu kalau gua ganti sih bang. Gitu. Apalagi Bang Tal build crit terus pakai holy, itu udah nggak perlu stat serangan kayak gini ya, karena udah pasti GG sih. Apalagi starnya udah star merah semua, ini bentar lagi pelangi. Udah bentar lagi pelangi ini sih Snakeberry contoh ini. Serius GG parah sih. Terus kita cek buat, kalau bis tadi udah gua cek ya bang. Usahain setiap slot itu ada damage up ke petualang sama damage down dari petualang setiap slot ini ya. Nah ini contohnya kayak gini. Terus oke, di setiap slot ada ya. Terus kalau untuk skill merah, kalau skill merah gua nggak semua isi bang. Contoh ini Capybara nggak pernah kita pakai kan, maksudnya nggak pernah kita pakai skillnya di sini kan. Pasti sering pakainya si Fox sama si kucing doang kan. Nah kalau gue misal untuk si Capybara ini, gue nggak kasih si merah, nggak kasih skill merah ini. Gue mending ganti skill yang biasa warna kuning atau ungu. Karena skill merah ini hidup kalau kita pakai skill aktifnya, jadi nggak ngaruh dia kalau misal nggak kepake. Ini naga juga kalau misal Bang Tal nggak pernah pakai skillnya, mending ini nggak usah dikasih aja bang. Nah kalau kucing gini misal sering dipakai, bener nih ada si merah.
Kalau gue sih gitu bang. Kalau gue sih sering pakainya si Fox sama si kucing. Nah si kucing ini sih sering gue pakai karena ini bagus ya buat lepas dari CC atau dari kontrol. Kalau si Fox ini juga bagus juga sih buat kalau lawannya nggak terlalu banyak CC, gue pakai ini. Contoh gue summit pakai si Fox aja, karena pasti di situ kan nggak terlalu banyak CCFF ya, nggak ada FF. Kalau BSB sih gue pasti pakai kucing buat lepas dari contoh angin. Gitu sih bang, itu saran gue sih. Karena jujur aja sih, ini build hasil Yo ya. Build Yo sama sentuhan gue pasti beda sih. Kalau gue lebih ke balancing akun, jadi meskipun damage-nya unyu tapi bisa survive lebih lama. Kalau gue sih gitu. Terus kristal, nah kristalnya ada yang masih level 2. Ya wes nggak apa-apa. Kristal nih, kalau ini saran buat Bang Tal ya, karena pasti semua kembali ke Bang Tal aja ntar, karena ini kan pasti sentuhan Yo itu nggak pernah ngasih blok di kristalnya, gua tahu soalnya. Kalau gua sih setiap slot ini pasti gua blok, kasih blok bang, antara 3 blok, tok sama crit. Kalau misal build crit, tapi kalau buildnya build smash itu gua buang semua crit, gua ganti smash. Tapi kalau Bang Tal kan build crit nih, kalau saran dari gua itu dikasih stat block bang. Kalau dari gua ya, karena kembali lagi yang gue bilang tadi, Bang Tal udah pakai Holy, terus posisinya FF-nya startnya tinggi, terus dan juga pet si Capybara juga udah di Evo, pasti udah ada serangan banyak kan, stat serangan di situ banyak kan. Nah untuk stat serangan kalau gue di sini gue ganti bang. Kalau gue sih gitu, gue lebih cenderung nanti isi toh, block sama crit. Nah untuk smash dibagi 2 aja, misal ini total ada 10, 5 smash, 5 crit. Kalau gua sih gitu, kalau gua ya bang. Nah ini kan nggak ada stat block sama sekali. Nah sedangkan stat blocknya Bang Tal posisinya cuma 110 nih bang. Nah posisi sekarang ganti pakai build smash. Nah smash itu cuma bisa di counter pakai stat block. Misal mana nih, si Kidok ini. Si Kido punya 170% stat smash, sedangkan Bang Tal cuma punya 110 stat block. Itu aja ketambah blok penglihatan gua 56% ini. Wah, bisa terpenggal nih bang kalau posisi bloknya Bang Tal kurang. Ya ini masukan buat Bang Tal ya. Bukan berarti gua bakal gampang ngekill Bang Tal, enggak, karena stat yang gua build smash itu nggak nambah damage. Nggak nambah damage-nya putih, makanya ke PvE pasti kecil. Tapi kalau stat crit itu pasti nambah damage. Contoh punya Aster ini 200%, ini udah nembus siapa aja di server kita, nggak ada yang 200 crit imunnya. Ini pasti tertembus sih ini. Makanya gue bilang si Aster itu bisa ngeburst Rusian, karena crit imun si Rusian itu di bawah crit rate-nya si Aster. Gitu sih bang. Kalau gua lebih cenderung ke balancing akun, bukan fokus untuk damage aja. Contoh ya kristal. Ini kristal di Bang Tal kan nggak ada blok nih. Kalau gua sih tetap gua kasih blok bang. Gua lepas si serangan ini. Kalau gua sih gitu. Tapi ya kembali ke Bang Tal aja ya, karena ini sentuhan Yo sih. Terus untuk totem. Nah kalau totem sih gue agak kasih masukan ya, posisi ya bang. Contoh untuk stat HP dev ini, kalau gue nggak gue up bang, pasti gue cuma up sampai plus 20 atau plus berapa, kecil gitu pokoknya. Karena pasti gue up yang duluan itu yang statnya tinggi toh sama block. Nah contoh ada tok sama blok nih, 2 langsung. Wah gua pull sampai level 60. Mungkin sekarang udah level sekitar di atas 60 sih. Nah yang HP dev ini gua nggak up dulu sih.
Nah ini top block ini gua up duluan, gua tinggiin karena ini stat penting lah. HP dev ini kan cuma nambah berapa sih? Gitu sih kalau gua bang. Nah ini malah diratain ya. Ini kalau dari gua, menurut gua masih agak perlu di ini ya bang ya. Kalau gua sih gitu. Run lights, run and run with Radiant, Turtle Brick, Pons, and oke. Sama kalau untuk yang ini, yang develop, kalau gua sih gua ratain beda semua bang. Kalau gua ya, pasti semua beda, nggak ada yang sama. Ini contoh Turtle Brick ada 2, pasti gua nggak kayak gini. Gua bedain, pokoknya semua beda. Antara yang ini sama yang ini, pokoknya semua beda tiap slot. Kalau gua sih gitu. Karena nanti naikin star ini lebih gampang kalau kita beda-beda. Kalau banyak yang sama nanti agak susah developnya. Ini masukan sih, bisa diikutin bisa enggak. Terus apa lagi ya? Ini udah GG sih. Kalau kartu takdir gua udah gak bisa komen sih, karena merah semua kayak gini mau diapain lagi. Ini juga udah plus 15 semua, ini si atributnya udah ke unlock semua. Tiap kartu merah juga ngasih 1% kayak gini ya udah nggak perlu komen gua kalau kalau posisi fight card kayak gini. Terus apa lagi ya kalau untuk harta karun, oke, sementara masih dipakai ini aja sih bang, karena emasnya masih ada ini sih, karena ini udah cukup oke menurut gua. Untuk si TR, si Thunder, nah untuk Thunder gua saranin fokus si biru ya mulai sekarang bang. Kalau mau merah ini buat PvE sih, PvP atau PvE, PvP yang solo sih. Tapi kalau yang tim untuk misal Summit atau BK atau mungkin TR itu pakai yang biru aja. Tapi kalau solo ini udah terlanjur yang merah, pakai yang merah aja. Kalau gua sih fokusnya si ungu sama si biru. Ungu buat solo, terus si biru buat tim. Terus apa lagi ya? Oh, emblem. Oke, kita lihat emblemnya pakai si Oren, naluri bertahan hidup. Kalau di level segini sih gue udah nggak pakai ini bang. Kalau gue sih sekarang udah pakainya si Integrated Oven and Defense warna biru. Nah itu gue sih masih pakai yang ungu ya. Itu gue pakai Integrated Oven and Defense. Itu kita belinya di guild yang paling mahal 5.000. Warna ungu sih gue pakainya ya ini. Gue sih pakai ini kalau sekarang. Jadi posisinya kalau misal HP kita di bawah 50%, itu kita dapat pengurangan damage. Tapi kalau HP kita di atas 50%, kita ditambahin damage. Kita makin sakit gitulah, kurang lebih gitu. Kalau gue sekarang pakai ini sih. Meskipun ungu gue pakai ini sekarang. Ya build gue lebih cenderung ke balancing ya guys. Balancing ke antara defense sama serangan. Meskipun serangannya nggak terlalu tinggi, setidaknya gue masih bisa hidup lama dalam gelutnya. Gitu sih kalau gue. Kalau gue sih gitu. Misal kalau pengen barbar tapi cepat mati juga oke. Tapi ya gimana lagi, namanya juga pertarungan. Apalagi kalau kita hidup lebih lama itu malah lebih menguntungkan kan daripada damage gede tapi cepat mati. Kalau gue sih gitu. Mungkin itu buat masukan dari Bang Bangtal aja ini. Nanti kalau misal ada yang perlu ditanyain nanti WA aja bang, atau di game nanti bisa kita lihat ceknya. Oke, Ultimate War Code itu sih bang, terutama masukan buat gue naikin stat block bang, karena nanti terpenggal user smash. Cerot sampai ke langit nanti kalau nggak ada stat block di sini. Kalau stat crit, posisi Bang Bantal udah bagus sama crit imunnya. Tapi kalau bisa naikin si red block juga.
karena nanti kalau ketemu user smash bisa terpenggal nih bang sampai ke tanah ini nanti. Gitu masukan gue gitu sih bang. Oke.